Oke guys, balik lagi ke channel Bas Clemens. Jadi kita bakal melihat ya sini ya, BTR Alpha akan melawan Aura. Aura sih udah pasti nggak lolos sebenarnya ya. Jadi dia tuh sepertinya bakal mainnya all out banget. Mungkin kayak Geek Farm lagi, Geek Farm jadi kayak mungkin nggak kuat-kuat banget sih. Kayak lebih apa ya? Lebih lepas mainnya, lebih berani ngambil kesempatan-kesempatan pada saat dibutuhkan gitu. Dan sebetulnya yang pengen gue lihat di sini hari ini adalah Bigetron nih guys ya. Apakah Bigetron ini kan kemarin itu lose streak ya bisa dibilang ya. Setelah kayak dia mimpin klasemen, lose streak sekarang merosot ke posisi kedua. Jadi apakah benar Bigetron tuh udah melemah atau mereka tuh hanya kayak ya udahlah kita udah pasti lolos, nggak usah kayak istilahnya kita keluarin meta segala macam supaya bisa menang, tapi mereka lebih milih nyimpen meta atau apakah emang mereka benar-benar kayak agak sedikit kurang mungkin udah nyaman, jadi kurang latihan, jadi kurang bagus mainnya. Kita bakal lihat nih kali ini. BTR akan ngamanin Uranus di sini. Ya, komposisinya bakal menggunakan Anissa ya hari ini ya. Jadi kita bakal expect adanya hyper carry lagi daripada seorang Brands ya. Karena kemarin pas kalah lawan El Clasico tuh ya, 4 game bisa dibilang, itu semuanya mereka mencoba untuk menggunakan 2 core ya guys ya. Jadi dengan memainkan Warlord dan kalah 4 kali berturut-turut kalau nggak salah. Jadi kita bakal lihat hari ini siapa yang bakal memenangkan, apakah BTR, apakah Aura yang lagi main bakal all out banget karena dia emang udah nggak ada nothing tulus lah istilahnya. Gue bingung tuh kalau nothing tulus tuh di bahasa Indonesiain apa gitu guys ya. Coba kalian boleh tuh komen di bawah kalau nothing tulus tuh apa sih ya, kalau misalkan di bahasa Indonesia tuh apa gitu guys. Jadi Aura, Darkness dan Phoenix di sini apakah yang akan diamankan? Sylvana, Nana udah 2 magic damage ya yang besar, cukup besar lah ya bisa dibilang. Cecilion di sini belum dipakai ya, bisa menjadi pilihan buat anak BTR terakhir. Dan Aura di sini sepertinya lebih memilih untuk ngamanin Kaja ya. Hero yang kayak sekarang udah gue bilang mungkin nggak di ban, nggak di pick, jarang banget di pick sekarang. Dan KYY di sini udah bisa lempar istilahnya, terus udah ada Digi juga dan bakal lebih ke arah Faramis di sini buat ngeharas di early game sepertinya. Jadi kita bakal langsung lihat saja ya. Gue gimana pun ya kalau draft itu ya gue demen ngambil carry sih dibandingin Cloud. Gue nggak tahu kenapa tapi gue lebih demen ngambil carry guys ya kalau dari sisi gue sendiri. Jadi kita langsung lihat saja. Di sini sebetulnya carry-nya kayak nggak bakal gitu optimal. Kenapa gue bisa bilang nggak gitu optimal? Karena emang nggak ada tank-tank keras, nggak ada Grok, nggak ada Kufra, nggak ada Hylos, nggak ada yang di burst karena main HP, persentase HP gitu. Ini cuma kayak Kaja, Xbox, terus kayak sisanya tuh hero-hero hero-hero tempe lah istilahnya. Jadi kita tanpa panjang lebar kita langsung saksikan saja ke dalam in-game-nya. Oke, kita lihat pergerakannya di situ. Digi dan juga Uranus bercoba untuk bermain sedikit agresif ya. Jadi BTR udah bakal ngeharas di sisi atasnya sehingga mungkin abis ini mereka akan rame-rame mungkin bakal menyerang buff biru atau mereka bakal ngambil Pokemon dulu di bagian atas lalu baru di situ karinya ternyata yang ngambil bawah. Sementara yang bertigaan ini bakal mencoba untuk merusuh. Ya, dan kita lihat siapa yang mendapatkan Pokemonnya di sini. Sepertinya BTR akan mendapatkan 2 Pokemon sekaligus. Karinya nggak bakal ngeharas di sini karena emang mereka nggak punya retribution ya. Jadi sepertinya memilih untuk kayaknya ya udahlah kita yang penting tuh dapetin Pokemon airnya dulu ya. Kita kan menang hero early ini mungkin bisa dibilang. Terus kita ambil Pokemon airnya, terus biarin karinya dapetin buff biru, dapetin buff merah gitu ya. Fanstrom di sini baru mengamankan buff biru juga, masih menunggu seorang Brands untuk nge-clearing. Dan mungkin dia bakal level 4 sebentar lagi. Godiva kali ini akan memainkan Sylvana guys ya, yang biasanya Godiva tuh rata-rata mainnya bisa dibilang Tamus ya, tapi kali ini bakal bermain Sylvana. Brands di sini sudah mau bergerak ke arah mau level 4 ya, sementara Fanstrong masih struggling buat ke arah level 4 guys ya. Level 4 juga akhirnya. Dan Brandsnya level 5 guys ya. Masih perbedaan level di sini cukup cukup signifikan ya. Karena emang dapetin 2 Pokemon awal-awal itu benar-benar kayak suatu level boosting banget guys buat anak-anak BTR. Kita lihat tadi inisiasi sama Johet itu benar-benar cukup bagus ya. Kalau misalkan sampai didapetin tuh Kajanya kemungkinan bisa di take down mungkin. Tapi ya soalnya dia udah nggak ada flicker guys ya. Johet di sini kita lihat masih dikejar. Darkness di sini belum punya kemampuan buat melakukan penculikan ya. Dan gila Clover dilempar gitu aja. Pasifnya masih jalan, kita lihat apakah bakal dihajar gitu aja. Brands bakal masuk ke dalam. Damage daripada Cloud di situ ultinya masuk ya, emang masuk ke banyak orang. Tapi masalahnya belum ada sakit-sakitnya guys ya. Belum ada item sama sekali.
Jadi emang cara memberikan pressure itu di awal ya ke Cloud gitu, paksa dia ya untuk team fight, dia emang nggak ada damage, jadi ya mau dia menggunakan ultinya apa tetap aja damage-nya nggak ada rasanya guys. Dan itu akan mengamankan 2 kill di sini, Brand 1 kill dan Bravo 1 kill ya. Dengan adanya bounty di sini Brand tentunya levelnya bakal lebih cepat, sudah mungkin menuju ke arah level 7 di sini ya Brand. Dan Pokemon air muncul di sini, KYY kita lihat. Waduh, KYY bisa mati nih. KYY apakah mati? Apakah damage daripada Farstrong cukup? Ternyata bukan damage Farstrong yang cukup, tapi damage daripada Nananya. Ya, walaupun kayak kita lihat damage-nya semuanya di Nana, tapi Farstrong benar-benar bisa melakukan last hit dengan sangat baik. Tadi kalau musuhnya mati sama Nana, untung guys. Tapi kalau misalkan tadi Cloud yang bunuh, ya lebih untung lagi. Sylvana akan solo kill di sini seorang Faramis ya, karena bisa menggunakan flame shot-nya di saat-saat terakhir dengan sangat baik. Brand di sini bakal langsung mengamankan level 7. Wow, kita lihat Farstrong di situ hampir dicuri sama seekor burung digi guys ya. Wow, farming burung guys. Bukan farming burung. Farming bintang ternyata ya, Dreams di situ. Dan BTR di sini bener-bener kayak ya udahlah, kayak dia kapok sih. Menurut gue, feeling gue ya, setelah dibantai sama RRQ, setelah dibantai sama EVOS kemarin, dia kayak akhirnya kayak nyerah gitu ya, pengen main 2 carry. Sedangkan kayak EVOS kemarin RRQ bener-bener bermain sesuai dengan meta, mainin meta hyper carry, dan terbukti kemarin memang BTR kayak bisa dibilang ya, kayak nggak gitu melakukan perlawanan seperti emang sekuat BTR yang kita kenal gitu guys ya. Jadi mungkin kalian pada kita, wah BTR nih katanya apa cuma menangnya kemarin doang. Ya menurut gue kalau dari soal pemain emang kuat, cuma mungkin dari cara permainan aja kemarin yang kayak nggak terlalu in gitu ya. Godiva bakal dilempar langsung begitu saja, damage daripada Kari flame shot dan bisa dibunuh. Agak sedikit sayang sebenarnya guys ya, kalau misalkan killnya itu sih udah pasti mati. Kalau misalkan tadi kasih aja last hit ke Brands itu pasti kayak duitnya lumayan lah ya, lumayan bakal membantu banget untuk seorang Brands ya, supaya mungkin Endless Battle-nya jadi, mungkin Corrosion-nya jadi, atau bahkan kayak Windtalker-nya bisa jadi juga. Ya, Farstrong di sini sudah level 8, Karinya level 9, sudah mau ke level 10. Jadi bisa dibilang perbedaannya ya 1 level lah ya, bisa dibilang. Bravo mencoba untuk clearing wave, Clover di sini bikin Nananya sepertinya full damage ya kalau kita lihat-lihat. Dan 3 melawan 2, tapi beda goldnya cukup banyak ya, sekitar 2000. Karena biasanya kayak awal-awal kalau bunuh 2, yang satu bunuh 3 tuh kayak biasanya duitnya goldnya beda-beda tipis gitu. Tapi ini bedanya lumayan loh guys ya. Karena emang dari tadi Karinya ngedapetin semua objektif yang dia mau ya, mau dapetin dapetin Kelomang Hayu, dapetin Pokemon di tengah-tengah Hayu ya. Wah, dan Dreams di sini akan langsung ditarik, langsung pop up ulti begitu saja mencoba untuk menyelamatkan nyawanya sendiri dengan tambahan shield. Berhasil kabur di situ. Darkness bukaannya udah tepat banget menurut gua ke arah Digi, tapi sayang sekali Diginya itu kayak damage-nya kurang banget, sedikit lagi mungkin Farstrong 1 hit lagi mati padahal itu. Clover mencoba untuk clearing wave bersama seorang Farstrong di tengah, BTR Brand sementara bakal mencoba untuk haras, dan di sini info sudah terdengar jelas daripada Digi ya, bahwa Kajanya udah nggak punya ulti bos ya, kita gas aja. Nah, Phoenix mencoba untuk clearing wave begitu saja, apakah bakal diharas terus menggunakan flicker pada saat yang tepat, dan sayang sekali di sini gerobaknya tersisa 1. Ya. Karena 1 gerobak itu hancur turret ya langsung ya. Dan Darkness di sini ultinya sepertinya sudah mau muter lagi, mungkin sedikit lagi. Brands ngambil turret di situ, ngambil turtle juga, dan Kari benar-benar ngambilin semua yang dia mau. Aura sendiri mencoba untuk melakukan split push ya, karena di sini kalau misalkan emang mereka mau baku hantam istilahnya bakal agak sedikit susah menang, karena Jawhead-nya selalu membayang-bayangi, bisa ngangkat-ngangkat Kaja, belum Faramisnya team fight di sini. Faramis ini ternyata masih kayak istilahnya apa ya? Dalam mode bertahan aja gitu. Bravo di sini wah cukup sakit guys. Ya, mencoba untuk memanfaatkan pasifnya untuk melakukan regenerasi di sini. Dreams bakal panen bintang kan di sini. Wih, kita bintang bertemu dengan Molina di situ. Wih, last hit itu. Ya ampun, malah Digi yang ambil ya. Dan turret demi turret dihancurkan. Kita lihat Faramisnya 1 lawan 2 di bawah. Ya, bakal mati sepertinya daripada Anissa. Bahkan ultinya nggak sempat keluar, tapi nggak masalah. Karena Faramis itu kalau di geng hidupnya instan guys ya. Kalian lihat ya, Faramisnya baru mati tiba-tiba udah hidup lagi.
Dan di sini kita lihat KYE masih bisa selamat, Darkness terpaksa menggunakan flickernya untuk melarikan diri. Brans, gila, Brans damage-nya masuknya parah banget guys ya. Phoenix langsung menggunakan ultinya untuk mundur. Dan di sini damage daripada Vansrock seperti agak sedikit sulit untuk masuk ya. Kalau misalkan dia masuk sembarangan, itu damage carry pasif 1 2 3 itu jebret langsung setengah darah itu ya mungkin daripada seorang Vansrock. Masih belum bisa di take down kedua MM dari kedua belah tim. Godiva sendiri di sini sudah mendapatkan 2 kill guys ya. Wah, Nana langsung ulti, kita lihat siapa yang dapat guys. Apakah Nananya di sini bakal mendapatkan buff? Ternyata tidak ya. Yang mendapatkan buff adalah Karinya. Jadi Karinya sudah mencuri buff biru di sini. Sementara Faramisnya bakal lebih lumayan bebas sekarang karena emang pokoknya dalam satu tim itu intinya kalian harus kayak sinkron gitu ya. Satunya nge-push, satunya juga nge-push. Jadi supaya si Faramisnya bebas, teman-temannya owning itu juga kayak harus ngebantu. Dan ini terlihat bahwa Anissa sudah mulai tanky guys ya, dia farming terus, ngambilin arwah-arwah yang gentayangan di sini. Kayak iya akankah dilempar, ternyata lebih memilih untuk menyeret Darkness. Di sini Darkness sudah nggak punya flicker, tentunya Darkness bakal mati, terjebak di luar, ulti di pop up, tapi percuma guys ya, nggak ada yang mati ya soalnya ya. Jadi bagus sebetulnya. Ya, ulti emang buat jaga-jaga kan guys. Wah ini Phoenix bakal masukin kah? Masukin, tapi kita lihat ya, makan langsung menggunakan flickernya. Brans ini bakal ngejar terus ya. Brans bakal ngejar terus. Godiva di situ positioningnya sebetulnya cukup bagus banget ya, karena di situ dia menggunakan skill 2 pada saat di posisi yang nggak kelihatan. Jadi kayak kalau misalkan itu nggak sadar itu ya si KYE-nya mungkin bakal kena skill 2 terus dan bakal mati. Vanstrock sementara bakal dikejar sama Bravo di situ. Brans akan mencoba mendapatkan turret di bagian tengah karena emang teman-teman daripada anak-anak Aura harus mundur terlebih dahulu. 8 menit perbedaannya 8.000 guys ya. Jadi hampir 1000 GPM. Dan ada replay di sini ya. Bransnya dapetin dulu, Phoenixnya maju menggunakan flicker, sayang banget. Nah, ini ya. Kita lihat Godiva di situ udah bagus tuh ya. KYE hampir aja mati ya. Untung KYE kayak apa ya? Responnya cepet gitu. Dia nggak kayak, "Ih, darah gua kenapa kurang?" Langsung flicker ke belakang guys pokoknya. Ya, dan memilih untuk menggunakan flickernya buat escape daripada istilahnya mati sia-sia kan. 402 dari Brans ya, duitnya 6.300, cloudnya sementara Karinya 9.700 ya, Golden Staff, Endless Battle, dan True Damage tambahan dari Thunderbelt. Nah, dan mungkin item berikutnya bakal item defense ya guys ya. Kayak udah cukup banget guys ya. Thunderbelt, Golden Staff, Endless Battle, kayak satu lagi mau bikin Athena bagus, mau bikin Immortal juga nggak apa-apa, bahkan mungkin Rose Gold Meteor juga terserah guys ya, atau bahkan nggak tahu ya, mungkin item defense sih lebih bagus menurut gua. Tapi di sini emang susah disentuh ya, mungkin ya kayak peluang bisa ngebunuh Karinya itu adalah kalau ketarik aja sih. Kalau nggak ketarik aja gua nggak berasa di sini damage daripada Vansrock masuk ke arah Brans bisa langsung habis. Dan mungkin WON sih, ya mungkin WON buat menghindari blessing duet ya daripada seorang Cloud. Bravo bakal nge-push terus. Ya jadi di sini BTR enaknya gitu guys. Kari, Johet, Digi, satu pasang tuh 3 biji jalan di tengah terus. Faramisnya solo, Uranusnya solo. Jadi kayak semua lane pasti dipastikan terdorong gitu ya sama permainan cara-cara anak BTR yang seperti ini. Darkness masih mengintai, kita lihat Kajanya berada di sisi paling depan guys ya. Karena di sini mungkin dia mengincar Digi ya, atau mungkin mengincar Anissa atau Brans kalau lewat. Kalau Uranus sih pasti males ditarik. Dan di sini sebetulnya BTR bakal mengamankan Lord yang pertama di menit 10 ini tanpa adanya gangguan sama sekali. Karena emang perbedaan duit yang terlalu banyak. Jadi kayaknya memilih untuk menunggu aja dulu. Bravo di sini akan memanfaatkan regenerasinya ya, tambahan movement speed juga dari Rune. Bisa sliding guys ya. Dan di sini Cloud nggak mau ngejar guys. Karena kalau Cloudnya terpaksa buat ngejar, wah di siti Johetnya bakal ditarik. Kita lihat berapa orang di situ masuk. Brans bakal mencoba untuk mencicil Phoenix. Bahkan Phoenix aja kayak mau maju aja ragu-ragu. Itu 3 lawan berapa tuh? 3 lawan 4 guys ya. 3 lawan 5 bahkan. Dan kita lihat Bravo bakal berani banget di sini ya, dia berada di depan. Karena emang kenapa? Karena emang di sini Darkness-nya udah nggak punya ulti, jadi udah nggak ada yang takut istilahnya untuk keculik. Satu gerobak di situ bakal menghancurkan turret di bagian tengah. Dan sepertinya mereka setelah ini KYE mencoba untuk flicker ke depan, tapi sayang sekali sepertinya terkena apa guys itu ya? Terkena stun mungkin, apa terkena Molina tadi. Dan ulti Digi akan di pop up. Phoenix mencoba untuk gimana caranya clear wave secepat mungkin, tapi damage-nya bakal masuk terus ke arah turret. Turret berhasil dihancurkan ya, tinggal bagian atasnya. Dan anak-anak BTR di sini akan berkumpul semua ke atas untuk nge-push bersama Lord ya. Dan Brans
masih sempat-sempatnya di sini melakukan inisiasi terhadap blue buff, dan sepertinya mereka memilih untuk ke bawah karena emang di menit ke-12 ini Lord pertama itu benar-benar kayak Lordnya tuh sebetulnya squishy banget guys ya. Jadi gampang banget buat dibunuh. Jadi kayaknya mereka nggak mau terlalu istilahnya ngedive ya, ngedive ntar kayak Lordnya udah mati jadi nggak ada yang TB-in badan, mereka ntar malah mati satu-satu gitu, sayang. Dan sini 10.000 perbedaannya. Brans benar-benar kaya di sini 402. Dreamsnya belum mati, Anisanya sudah mati 2 kali, Kaye juga mati 2 kali. Tadi sayang banget ya, Kaye tadi kayak flicker ke depan terus kena nyangkut, kena apa ya tadi? Mungkin kena skill 2-nya Xbox atau mungkin kena Molina guys ya. Dan 1 2 3 4 5 turret 7 berbanding 1 ya, beda 6 turret di sini. Dan akan ada pause lagi-lagi guys ya. Kalau pertandingan online ini emang nggak heran lah kalau ada pause, karena emang namanya technical error tuh pasti selalu ada ya dalam kayak main gini, apalagi kayak mereka tuh koneksinya dua kedua belah tim tuh beda gitu kan. Jadi kita langsung lihat aja nih ya, lanjutin lagi guys. Dan kita lihat tiba-tiba ya langsung akan ada team fight di sini, agak sedikit lama ya pause-nya guys ya. Dan Darkness satu persatu di sini anak-anak Aura akan dibunuh, Van Strong tersisa tersendiri. Tentunya mencoba untuk clearing wave begitu saja, tapi bakal ketarik Digi dan Lasit masukkah? Dan kita lihat ya, Van Strong mencoba untuk bersihin creep satu lagi itu tadi, tapi kayak kalau misalkan sampai tadi Van Strong bisa clear satu gerobak itu juga ya, itu wave berikutnya bakal masuk sih. Jadi kayak akan sedikit percuma, dan emang terlihat game 1 Bigetron Alpha benar-benar memimpin, dan emang inilah cara bermain Bigetron Alpha yang kita kenal, dan emang mereka kuatnya dengan cara seperti ini. Jadi gitu aja analisisnya, semoga kalian suka. Kita langsung masuk ke game kedua aja. Jangan lupa tinggalin like, subscribe channelnya, share ke teman-teman kalian, dan gue Bas Clemens langsung masuk ke game yang kedua ya. Semoga Aura akan memberikan perlawanan di match yang kedua ya.